Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar kalian yang punya penyakit kayak aku? Penyakit anxiety dan GERD-nya mudah-mudahan udah semakin baik, mudah-mudahan sudah semakin sembuh, diberikan kekuatan, dan jangan lupa kekuatan itu datangnya juga kita merubah diri kita sendiri dan Allah akan mengizinkan gitu. Allah yang memberi kekuatan, tapi kita harus merubah, ada usaha dari diri sendiri. Sekarang keadaan di Jakarta lagi agak mencekam. Mencekam bukan karena perang, bukan karena apapun, tapi karena si COVID ini ya. Jadi sudah ada ketetapan dari Presiden bahwa kita harus PSKM apa. Pokoknya secara sosial kita nggak boleh melakukan apapun, jadi harus tinggal di rumah karena COVID semakin merebak. Pasti nih makin takut nih. Pasti nih ya, yang namanya orang anxiety agak ditambah gitu ketakutannya karena si masalah sosial ini, social distancing ini. Oke, sekarang kita mau bagi-bagi pengalaman lagi. Pengalaman tentang aku yang dulu sering banget nge-browse gitu, browsing. Kalau ada rasa sakit apa sedikit browsing, ini dikit browsing, itu dikit browsing gitu. Namanya aja orang anxiety kan. Jadi orang anxiety itu kalau aku rasa ya begini loh. Ada sakit dikit aja di badan kita, udah tuh kita telusurin tuh, aduh nih kenapa nih, loh kok nih sakit begini nih, aduh nih akan jadi apa nih, kan begitu orang anxiety. Kalau kita waktu sehat boro-boro mikirin kayak gitu, tangan berdarah aja kena pisau bodo amat. Kalau sekarang kan jadi yang, aduh jangan-jangan darahnya nggak bisa berhenti nih, aduh ya pokoknya pikirannya langsung di negatif kayak gitu. Jadi aku mau cerita sama kalian tentang pengalaman aku yang banyak sih ya pengalamannya, cuma aku pengen cerita yang keliangan aja nih. Jadi suatu hari waktu awal-awal di bulan-bulan awal aku kena anxiety, terus biasalah kan macam-macam tuh sensasinya, yang namanya dada deg-degan lah, yang panas lah, yang pegel lah, yang keliengan lah gitu. Terus aku lagi kebetulan hari itu penasaran sama si keliengan. Terus udah mulai jam 5 sore aku udah mulai keliengan tuh, tapi aku nggak apa-apa gue nggak apa-apa gitu. Udah tuh, tapi kan keliengannya kan makin lanjut terus kan, karena waktu itu aku masih belum menyadari bahwa ini adalah sensasi gitu, belum belajar apapun waktu itu gitu. Udah tuh mulai tuh jam 7, jam 8 malam masih tuh keliengan, walaupun nggak, sebenarnya sih ya karena kita anxiety ini ya, jadi kita cari-cari terus gitu penyakitnya. Aku mulai nge-browsing, buka nih gue penyakit apa sih gitu. Udah gitu ketemu tuh penyakit keliengan, vertigo dong, ya kan? Udah tuh vertigo, udah baca-baca tentang vertigo, obatnya apa dan segala macem. Terus aku ketemu tulisan yang pengalaman seseorang pada saat vertigo. Buat aku pengalaman itu cukup membuat deg-degan gitu, karena di situ ditulis bahwa dia baru pulang kerja, dia kerja terus di tempat kerjanya dia kayak keliengan, terus pulang kerja dia semakin keliengan, terus dia pingsan di tempat nowhere, terus tiba-tiba dia terbangun ada di rumah sakit gitu. Terus didiagnosa oleh dokter bahwa dia itu vertigo dan dia menjadi ketakutan dan lain-lain gitu. Aku juga jadi buset, jangan-jangan nih gue bentar lagi nih kayaknya nih gue makin keliangan nih, loh mata gue nih kayaknya burem nih, loh ini kok kayaknya nih gue kayak mau muntah deh, kok jadi mual nih, perut jadi ikut-ikutan mual, yang tadinya nggak mual tapi setelah baca itu jadi ikut-ikutan mual perut kok jadi mual nih, aduh kok mata gue jadi rabun nih, aduh kayaknya gue mau pingsan nih gue kayaknya mau pingsan nih. Akhirnya aku ngomong dong sama bapaknya anak-anak dong, tolongin dong aku mau ke rumah sakit, bawa aku ke rumah sakit dong, kayaknya aku parah nih, kayaknya aku mau pingsan nih, kayaknya aku vertigo nih, ayo please. Udah dong, pergi ke rumah sakit, UGD lagi nih, UGD udah yang kesekian kalinya. Udah tuh sampai di UGD, terus aku bilang sama dokter, dok aku vertigo. Terus kata si dokter, oke, ibu vertigo, oke kita tes dulu ya bu, coba ibu lihat ke bawah. Enggak, dia bilang gini dulu, pusingnya sekarang kalau dari angka 1 sampai angka 10, ibu ada di mana gitu, dia bilang. Aku bilang kayaknya aku ada di 7, kalau 10 memang pusing banget, aku sekarang ada di 7, aku keliengan, aku bilang gitu. Oke, kata dokter, sekarang nih buat kamu juga nih pelajaran nih buat kalian, ibu lihat ke bawah katanya gitu. Aku lihat ke bawah, dia hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, langsung lihat ke depan. Pertama nggak pusingnya? Enggak sih, aku bilang gitu. Oke, sekarang ibu lihat ke kiri katanya gitu, ke kiri, dihitung lagi sama dokternya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, langsung lihat ke depan. Aku lihat ke depan, gimana? Tambah nggak pusingnya?
Enggak sih, biasa aja, aku bilang gitu. Nah, ibu berarti sekarang bukan vertigo, katanya gitu. Karena kalau vertigo nggak akan bisa lihat ke bawah langsung ke depan, lihat ke kiri langsung ke depan, itu nggak akan, dia akan bertambah pusing kalau vertigo gitu. Iya, soalnya saya kelingan dok tadi. Iya, tadi saya kelingan dok di rumah, terus saya browsing-browsing, saya lihat vertigo tuh yang pusing kayak gitu, gitu. Terus kata dokter, enggak, ini bukan vertigo, saya pastikan ini bukan vertigo. Apalagi orang vertigo udah nggak bisa dong ngebaca dan lain-lain gitu kalau dia memang vertigo. Oh gitu ya dok, iya. Akhirnya di tes ini itu, di tes oksigennya, terus darahnya dan lain-lain. Akhirnya dokter memutuskan ibu lambung. Saya bilang, dok saya udah berapa kali masuk UGD ini, minggu kemarin juga saya ke UGD ini, minggu sebelumnya juga ke UGD ini, saya kayak mau mati tapi dibilangnya lambung terus, gitu lah. Terus kata dokter gini, ya ibu kayaknya butuhnya nih psikolog atau psikiater, bukan butuh dokter-dokter kayak kita. Oke. Itulah bahayanya browsing. Karena orang anxiety itu, kalau kita browsing, apa aja yang kita browsing dan keluar dari situ penyakit ini akan begini, ini akan begitu, kita akan ngerasain itu di dalam diri kita. Tuh jahatnya orang anxiety. Makanya untuk kalian ya, jangan banyak-banyak browsing deh. Kalau aku bilang sih, kalau dokter sudah menyatakan bahwa kalian tuh lambung, udah periksa darah, apalagi ada yang udah berani endoskopi, aku malah nggak endoskopi. Dokter sudah bilang bahwa aku lambung, ya udah. Dan itu ada beberapa ciri-ciri yang aku percaya juga. Karena kenapa? Dari rumah aku deg-degan kan, kayak gue mau mati nih, kayak gue mau pingsan nih, kayak gue tambah kelingan. Giliran udah sampai rumah sakit, memang rasa itu agak berkurang. Karena kenapa? Karena asam lambung kita itu akan menyemprot pada saat kita stres, pada saat kita kena panic attack atau anxiety itu, dia akan lebih banyak menyemprot tuh asam lambung. Tapi pada saat kita sudah mulai masuk ke tahap agak tenang gitu loh. Karena kita kalau udah datang ke rumah sakit kan kita udah jadi agak tenang kan gitu. Itu namanya parasimpati kalau nggak salah. Udah mulai tenang, udah mulai agak merasa yakin bahwa kita udah dalam penanganan yang benar. Nah itu si asam lambung itu jadi berkurang tuh di lambung kita, membuat kita jadi semakin rileks gitu. Gitu. Jadi buat kalian please jangan deg-degan dikit langsung pergi, langsung browsing gitu. Nanti kalian akan jadi semakin parah nanti anxiety-nya. Jadi justru kalian yang diperlukan adalah relaksasi, bukan browsing. Ya, jadi ini pengalaman aku supaya kalian lebih bijaksana dalam menghadapi anxiety ini, supaya kalian cepat sembuh. Aku kepengennya kita yang anxiety di dunia ini cepat sembuh deh. Jangan mau dibodoh-bodohin sama penyakit ini. Takut mati lah, takut pingsan lah. Mati itu adanya di tangan Allah. Pada saat nih gini, kalian semakin kalian takut mati, semakin kalian harus pasrah. Karena kalian harus ingat, kalian harus camkan ini dalam hati kalian, anxiety sama sekali tidak membuat kita mati karena ketakutan. Ada nggak sih orang mati karena ketakutan gitu? Ya mungkin ya Allah yang punya, kita nggak boleh takabur juga. Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Namanya kematian itu adalah haknya Allah untuk menentukan kapanpun. Tapi kalau kita ketakutan terus sampai kapan? Kalau kita masih hidup sampai 40 tahun lagi, kita mau begini-gini terus, nggak bisa kerja, nggak bisa lain, nggak bisa gimana. Orang anxiety itu penyakit yang sangat jahat loh, karena itu otak kita ditakut-takutin sama dia gitu. Dan kamu ingat lagi, satu lagi nih aku kasih tahu, bahwa asam lambung sama sekali tidak menyebabkan kematian. Kamu ke channelnya Eric Wibowo, namanya Eric Wibowo, kamu ke channelnya, kamu akan banyak belajar dari beliau. Dia sampai pernah mengatakan bahwa dia berani ngasih Avanza baru buat kalian yang bisa memberikan surat pernyataan dokter bahwa kematian seseorang karena asam lambung. Rohimat Jaya Saputra, kamu juga ke channelnya tuh, Kang Rohimat Jaya Saputra. Malah si Kang Rohimat ini menggandeng seorang dokter Iqbal yang menyatakan juga bahwa asam lambung tidak berbahaya gitu. Ini buat kalian nih, aku ulang-ulang supaya masuk nih ke dalam diri kalian bahwa asam lambung tidak berbahaya, bahwa anxiety tidak akan membuat kematian gitu ya. Itu hanya sekedar ketakutan di dalam diri kita aja. Oke, sampai di sini dulu, insya Allah bermanfaat.
video ini supaya kita buru-buru menjadi sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita sembuh insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.